Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi tatimmis shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini dengan limpahan taufik hidayah serta iringan inayahnya. Kita bisa bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat tersebut tentunya kita gunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini menjadikan satu asbab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Kesulitan yang sedang kita hadapi mudah-mudahan diganti dengan kemudahan, dan terpenting lagi dengan kita cinta kepada majelis ilmu. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita Allah jadikan sebagai orang-orang yang saleh dan salihah. Salawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita ta'lim, mari sama-sama kita bacakan qasidatul burdah dari Imam Busiri, walau hanya 1-2 bait. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka 'inda hululil hadithil amini. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. يقسمها تعطي على حسب العصيان في القسم. والمحدثين والفقهاء والمفسرين وأئمة المجتهدين والمقلدين من حضرات خصوصا الشيخ الفقيه المحقق الشيخ سيد بن محمد عاصم الدعاني والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحاج وفضل الحضرمي من حضرات الشيخ نووي البنتني وإلى جميع الفقهاء الشافعية إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة. اللهم انفعنا وارفعنا ببركاتهم وعلوم أسرارهم وإلى أرواح جميع المشايخين بدين وسنة حضرات أبي المجلس بن حجاب الغفور كما تجيب بن الرحمن والديهما وجميع مسايهما وجدهما وجدتهما وأحبائهما وإخوانهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة. وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا الذين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة. اللهم انفعنا وارفعنا ببركاتهم ومن أسرارهم أجمعين.
وإلى الوجه من حبائب سن حسن وسنة من سعود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita tinggal beberapa hari lagi akan masuk kepada tanggal 10 Dzulhijjah, mana menjadi materi ta'limnya kita, walaupun enggak secara detail kesemuanya. Di sini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang masalah udhiyah. Dan sebelum pelaksanaan udhiyah ini ada ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, yaitu untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah. Yang pertama sunnah Tarwiyah, yang kedua adalah sunnah Arafah. Tarwiyah itu kita kerjakan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Yang kedua Tarawiyahnya, Arafahnya itu kita kerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semua ini bisa melakukan itu. Ya, sebab walaupun 2 hari ya, ini berat ya. Kenapa berat? Sebab temannya dikit ya. Kalau puasa Ramadan kan biar 30 hari temannya banyak ya. Keluar semua orang puasa. Tapi kalau puasa Tarawiyah dan puasa Arafah ya ini berat karena temennya sedikit, godaan lebih gede. Setelah itu baru nanti tanggal 10 Dzulhijjahnya, setelah sholat Idul Adha, kita dianjurkan untuk berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bi barakatihi wa 'ulumihi fi darin. Al-udhiyatu hiya sunnatun mu'akkadatun wa madhabuna annaha sunnatun fi haqqina mu'akkadatun. Jadi udhiyah atau kita kenal itu kurban, hukum asalnya ini adalah sunnatnya sunnat mu'akkadah. Sunnat mu'akkadah itu adalah pekerjaan sunnat yang dianjurkan. Wala tajibu illa bin nadri, dan tidak wajib apa udhiyah illa bin nadri kecuali ajaran najar. Kalau adanya najar maka udhiyah ini jadi wajib. Najar itu gimana? Najarnya ya, sikot najar ini banyak. Sikot najar itu banyak. Yang pertama ada sikot najar begini. Misalnya saya punya kambing. Kalau urusan saya nanti beres, maka kambing yang ini nih saya bakal korban. Nah, itu udah najar tuh. Jadi wajib tuh. Gimana hukumnya kalau kambing udah dinajar kayak begini? Maka haram dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya itu makan. Atau juga dengan kalimat ja'al tuha udhiyatan. Ini kambing saya jadikan buat korban. Itu jadi najar. Ini banyak kan kita di kita kan ambil najar semua, tak hukumnya korban di kita. Itu kambing mau ke masjid buat apaan? Oh ini buat korban besok. Nah, itu udah jadi najar begitu. Mau kemana bang? Mau beli kambing buat korban. Nah itu udah jadi najar tuh. Maka haram dia dan orang yang wajib dinafkahinya itu makan. Nah makanya inilah ilmu. Karena kurban atau udhiyah ini adalah merupakan ibadah. Sebab yang namanya ibadah ini kan nanti ada syarat, ada rukunnya.
Makanya yang namanya ibadah itu sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah, syarat dan rukunnya itu harus kita penuhi dulu. Ilmu untuk melaksanakan ibadahnya pun wajib kita ketahui. Enggak bedanya sholat. Sebelum kita sholat, ilmu sholat kita perlu paham dulu. Kita nggak bakal bener sholat kita kalau rukunnya sholat kita nggak paham. Syarat sahnya sholat kita nggak tahu. Yang membatalkan sholat kita nggak tahu. Sama begitu pun juga dengan udhiyah. Sebelum kita melaksanakan udhiyah atau sebelum kita melaksanakan kurban, maka ilmu kurban ini wajib kita pahami, wajib kita ketahui, wajib kita pelajari. Jangan sampai tujuannya bagus, tapi nanti pada akhirnya ibadah kita ini ya sia-sia. Bahkan bisa jadi jatuh kepada apa? Haram. Nah, sekarang kita tahu udah tuh. Jadi kita kalau bawa kambing, udah niatin aja korbannya buat apa ini? Korban sunnah. Itu. Kalau niat dia bawa korban sunnah, boleh kita makan. Atau buat apa? Pak RW itu bawa kambing, mau dibawa kemana? Oh, buat ini mau dipotong besok. Itu boleh, ya. Mau dipotong besok. Jadi jangan ditakyin buat korban. Kalau kita jelasin buat korban, sekalipun kita ini nggak tahu, itu tetap jadi haram. Ya. Oh, kan Ustaz enggak ini nggak tahu dia. Dia jahil, nggak tahu, nggak paham. Kita kembali lagi kepada masalah jahil. Ada yang makdur, ada yang ghairu makdur. Yang makdur itu ya gimana? Artinya kesalahan yang dimaafkan itu yang gimana? Satu, ba'idun anil ulama, dia jauh daripada ulama. Ya, misalnya jarak ulama itu sampai apa? Sampai batasnya masafatul qasri. Ya. Ada ulama, ada yang ngajar apa? Ada yang ngajar fikih itu ada cuma di Surabaya doang semua. Ya. Sekabupaten Bogor nih di kita nggak ada orang ngajar fikih, adanya cuma di Surabaya. Nah itu makjur tuh. Nah kalau di kita sekarang ini makanya kata Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, ya udah nggak ada makjur di kita, nggak ada jahil makjur. Kenapa? Sebab majelis ilmu di mana-mana udah ada di kita, nggak ada yang sampai batas masa betul qasri. Hatta di Babakan nggak ada yang ngajar fikih, Tajur Alam masih ada misalnya. Ya. Di Citayam masih ada. Ya. Di Citayam masih ada Ustadz Bakar, ya. Terus ya di Bojonggede masih ada Kiai Jundan. Misalnya di Kalisuren masih ada Kiai. Nah, artinya ini batas kita dari sini ke Citayam, dari sini ke Bojonggede, dari sini ke mana ke Kalisuren ini belum batas masa Fatul Qasri. Berarti kebodohan kita, ketidaktahuan kita di dalam masalah hukum ini gak jadi makdur. Nah, ini ba'idun anil ulama. Terus qoribun anil Islam, dia itu baru masuk Islam. Nah, baru makjur itu. Baru masuk Islam ini gimana? Misalnya tanggal 7 Zulhijjah dia masuk Islam. Besok dia beli kambing, dia bilang buat korban, nggak ada yang ngasih tahu, nggak paham, dia bawa kambing, dia bilang buat korban, nggak tahu, nggak paham dia. Nah ini qoribun anil Islam. Artinya kesalahannya ini masih makdur. Makdur syar'i namanya. Nah ini, jadi jangan sampai kita itu melaksanakan ibadah tapi nanti ada yang salah. Jadi cakep udah gitu. Ini buat apa kambing? Buat pakai besok. Ya udah ngomongnya orang kita kan biasanya gitu. Ini kambing mau dipakai besok buat lebaran haji. Ya udah selesai. Ya, kalau kita ngomongnya dipakai itu jadi korban sunnah tuh, kita boleh makan. Mau dibuat apa itu? Buat pakai besok. Atau mau dibuat potong besok, nah itu jadi korban sunnah tuh. Tapi kalau kita bilangnya buat korban besok, nah itu jadi najar. Atau juga buat korban sunnah besok, itu boleh kita makan. Nah ini yang pertama. Jadi hukum asalnya yaitulah sunnatnya sunnat muakkadah. Tapi bisa jadi najar seperti yang tadi. Dan untuk apa? Untuk satu orang itu, ya, untuk satu orang itu adalah afdolnya dengan apa namanya? 1 ekor kambing untuk satu
satu orang. Sapi atau kerbau atau unta ini untuk tujuh orang. Terus gimana itu kalau kita mau istirok? Istirok itu artinya menyertakan. Ya. Istirok menyertakan. Istirokun bithawab jasa. Jadi di sini dijelaskan wa annahu law asraka ghairahu fi thawabiha jasa. Nah, kalau dia mensertakan di dalam satu hewan ini untuk yang lain, itu boleh. Ini seperti apa kata kita? Saya ini kurban sunnah saya. Misalnya kita mau kambing nih. Saya ini kurban sunnah saya 1 ekor kambing. Dan saya menyertakan ibu saya, ya, bapak saya, almarhum nenek saya, almarhum orang tua saya, terus sebutin. Ya, namanya istirok bisawab gitu. Pahalanya biar kebagian. Nah, itu boleh. Wal udhiyatu lil hayyi la lil mayyiti. Udhiyah itu adalah untuk orang yang masih hidup. La lil mayyiti, bukan untuk orang yang mati. Nggak ada udhiyah untuk orang yang mati. Ini korban buat almarhum kaum saya, nggak ada. Ya. Al udhiyatu lil hayyi la lil mayyiti illa biwasyatin. Kecuali adanya satu wasiat. Kalau ada wasiat wajib. Maka kita biar kebagian itu gimana? Ya udah, niatkan buat kita kurban sunnah dan kita istirok tuh. Ya. Orang-orang yang udah meninggal dunia tuh kita istirok. Dan mudah-mudahan pahalanya juga Allah sampaikan kepada siapa? Kepada almarhum bapak saya, almarhum ibu saya, almarhum kakek saya, almarhum nenek saya. Sebutin dah tuh, ya. Disebutin semuanya. Walau ba'da niat tadhiyati li nafsihi, sekalipun niat istiroknya ini setelah apa? Setelah dia berniat untuk dirinya. Artinya dia niat untuk dirinya, terusnya dia berniat istirok kepada yang untuk yang lain, maka itu boleh. Jadi kalau istirok itu buat yang meninggal boleh. Tapi kalau misalnya kita takyinkan hewan kurban ini untuk yang sudah meninggal, ini tidak ada keterangannya dan tidak dibolehkan. Kita istirok aja. Begitu. Jadi jelas bahwasanya untuk 1 ekor kambing itu adalah untuk satu orang. Dan ini menjadi sunnahnya, sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu gimana? Ketika dia jadikan ini sebagai kurban sunnah, mewakili di dalam satu keluarga, disebutnya ahlul bait, yaitu ahli keluarganya, maka yang lain ini sudah terwakili. Siapa itu yang disebut dengan ahlul bait? Ma yalzamu nafaqatuhum wa in ta'addadatil buyut, yaitu adalah orang yang wajib dia berikan nafkahnya. Wa in ta'addadatil buyut, sekalipun rumahnya tuh udah pisah-pisah. Ya, misalnya bapaknya di sini, ya, atau ibunya di sini. Ini adalah orang-orang yang masih wajib dia nafkahi. Nah, itu kebagian itu. Ya, dan dia dapat pahala sunnah kifayah karena udah ada orang yang mewakili. Gitu. Apa ini yang disebut dengan sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu adalah sukutu thalabi bi fi'lil ghairi laha. Gugurnya sebuah tuntunan, ya tuntutan dengan adanya orang lain yang melakukan. Artinya ada satu orang yang mewakili, maka ini sudah menjadi gugur, maka sudah dapat pahalanya tadi. Nah, ini ketentuannya. Yang afdolnya gimana? Yang afdolnya ini adalah kambing atau sapi warnanya warna putih, putihnya putih meles. Ya, nggak ada campuran warna lain. Kalau nggak ada warna hitam, kalau nggak ada warna merah, kalau nggak ada warna apa baik ya gitu.
Nah cuma kambingnya itu atau kerbaunya atau sapinya ini adalah bila aibin, tanpa adanya aib. Jangan sampai kambingnya ini kambing begeng ya, kambing udah buruk banget ya. Kita buat korban tuh, buat udhiyah kita, udah gitu istiroknya sampai 50 orang, ya Allah, ketegaan itu. Kambingnya kambing kacang, pas dipegang gitu. Ini sunnah kurban dari si fulan, dan dia menyertakan pahalanya, mudah-mudahan Allah sampaikan satu kepada almarhum kakeknya, almarhum mertuanya, almarhum bapaknya, almarhum emaknya, almarhum mamangnya, 100 orang ditulis di situ. Kambingnya segede kepel, ya Allah. Itu bisa ngurusin kambing satu buat dia doang itu, yang lain kagak kebagian. Walaupun ya boleh kita istirok, ya kita perlu mikir dulu, lihat dulu, ya. Kita lihat dulu romanya kita pantas kagak nih kalau kambing segede gini sampai kita istirok banyak gitu. Itu. Dan penyembelihan itu kapan? Penyembelihan itu ya, ternilai dia mendapatkan pahala kurban atau udhiyah ketika disembelihnya setelah sholat. Jangan disembelih sebelum sholat. Dulu ada seorang sahabat ya, ada seorang sahabat namanya Abu Burdah. Abu Burdah ini ya, paman daripada Barra bin Azib dari jalur ibu. Abu Burdah itu pernah bilang ke Nabi, ya Rasulullah, fa ini nasabtu sati qabla sholati wa arabtu anna yawma yawmu akli wa surbi, yawmu aklin wa surbi. Ya Rasulullah, saya udah ibadah ya. Saya ibadah, saya menyembelih kambing saya ini sebelum sholat, dan saya tahu ini hari udah boleh makan, udah boleh minum. Wa ahbabtu an takuna sati awwala ma yutbahu fi baiti, dan saya pengen ya, sembelihan saya ini disembelih apa? Lebih awal. Saya sembelih di rumah saya. Pada bahtu sati wa taghadaitu, dan saya sembelih, saya sarapan. Ya, saya sembelih, saya sarapan. Jadi dia kepengen awal. Akhirnya watagoda itu qabla an atiya sholat, dan saya sarapan sebelum berangkat sholat. Akhirnya apa kata Nabi? Satuka satu lahmin, sembelihan kamu itu cuma sembelihan biasa. Jadi sembelihannya cuma sembelihan biasa, tidak ternilai kurban. Nah terus bagaimana kalau misalnya ada orang misalnya di sekolah anak-anak kita ngumpulin dana 1000, kumpulin, dibeliin kambing satu. Nah terkumpullah dana. Apakah itu disebut dengan kurban? Nah, itu tidak disebut dengan kurban. Itu hanya apa? Tapi itu bagian daripada sodakoh kurban. Beda. Antara kurban dengan sodakoh kurban itu beda. Pahalanya ada nggak? Ada pahala sodakoh. Sebab kenapa? Sebab udah ditentukan, kalau untuk kurban tuh udah ditentukan. Satu kambing untuk satu orang, satu sapi bisa untuk tujuh orang. Terus kita gimana kalau misalnya mengkurbankan orang yang kita nggak tahu, yang kita korbankan nggak tahu, gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Boleh, cuman biid nih, wajib dengan ada izin. Ya, artinya kita permisi dulu, dan tidak menjadikan pahala kurban kalau tidak ada izin. Misalnya kita punya teman dekat, kita beli kambing, waduh, saya dekat banget sama dia, saya mengorbanin sunnah atas nama dia, itu wajib ada izin itu. Harus ada izin. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita kurbankan sunnah dia tapi nggak ada izin. Kalau nggak ada izin itu hanya menjadi sedekah biasa. Nah sekarang bagaimana hukumnya kalau kita menitipkan uang kepada seseorang untuk beli kambing? Nah, kata Imam Sato Ad-Dimyati ini pernah ditanya. Ya, siapa Imam Sato Ad-Dimyati? Imam Sato Ad-Dimyati itu adalah seorang ulama, ya, ulama ahli fikih.
yang tinggal di kota Tanah Haram Mekah. Murid-muridnya banyak. Murid-muridnya itu di Indonesia seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terusnya Syekh Mahmud Abdul Musi, itu adalah murid-murid Imam As-Sattaq Dimyati. Su'ila rahimahullahu ta'ala, telah ditanya, semoga rahmat Allah Ta'ala atas, jarat adatu ahli baladi Jawa. Makanya di sini Syekh Sattaq Dimyati ini nyebutnya pakai baladi Jawa. Ada satu kebiasaan yang terjadi di tanah Jawa. Ala tauqili may yastari lahumun na'amah. Mereka itu mewakilkan untuk membeli binatang di Makkah lil aqiqati awil udhiyati. Mereka mewakilkan orang di Mekah untuk beli apa? Untuk beli binatang, ya, untuk akikah atau untuk kurban. Wa yadbahu, dan dia pun mewakilkan untuk menyembelihnya di Makkah, di Mekah. Wal halu annama ya'aqu aw yudhaha anhu bi baladi Jawa. Dan bahwasanya dia berakikah atau dia berudhiyah, ya, yang berudhiyahnya ini di Jawa, artinya di kita nih, di Indonesia, tapi binatangnya itu disembelihnya di mana? Di Mekah. Fahal yasihu dzalika, apakah yang seperti ini sah? Jadi Imam Sattaq Ad-Dimyati itu pernah ditanya, ya, di zaman itu biasanya orang-orang di Jawa ini, ya, minta dibeliin kambing di Mekah biar dipotong di Mekah. Untuk apa? Untuk akikah, untuk udhiyah. Apakah ini boleh? Aula aftuna al-jawab. Maka kami memberikan fatwa, kami menjawab, na'am ya syaikhu dzalik. Ya, yang seperti itu sah. Wa yajuzu tawqilu bi sira'il udhiyati wal aqiqati wa bi dhabhiha. Maka boleh mewakilkan bisira'il udhiyati, di dalam membeli hewan untuk berkurban, wal aqiqati, dan aqiqah, wa bidadhiha, dan boleh mentaukil di dalam penyembelihannya, walau bi baladin ghairi baladil mudhi, sekalipun itu disembelihnya di satu negeri, bukan di negeri orang yang berkurban. Ya, kan yang pengorbanan di Indonesia, misalnya dipotongnya di sana, di Mekah. Apakah udhiyah seperti ini sah? Maka kata Imam Sattaq Ad-Dimyati, yasihu dzalik, yang seperti ini sah. Ya, jadi boleh untuk kita berwakil, misalnya kita punya saudara di Jawa, ya, dari saudara di Jawa, nih anak transfer uang sekian, tolong beliin kambing buat sunah kurban anak yang bagus, kita transfer uangnya. Akhirnya di sana dipotong, dibeliin kambingnya, disembelih di sana, maka itu pun boleh. Ini permasalahan ini, ya, ini telah dijelaskan oleh Imam Sattaq Dimyati, ya, dalam kitab I'anatul Talibin. Nah sekarang ketika hewan itu sudah disembelih, dibaginya kemana? Ya. Wa yusraqu lil fuqara wal masakin, maka ditasarrufkan kepada orang fakir miskin. Diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Wa yudailal aghniyah, dan diberikan daging hewan tersebut, ya, sebagai hadiah untuk siapa? Lil aghniya, kepada orang-orang kaya. Jadi korban mah orang kaya juga boleh dibagi, ya, bukan kayak zakat. Jadi kita kalau mau bagi daging korban itu bukan pakai asnaf zakat, bukan, ya. Jadi orang kaya juga boleh dibagi. Nah sekarang gimana kalau misalnya di hewan udah kita berikan semuanya, Ustaz, boleh kita jual kulit? Nah, ini yang banyak di kita, apalagi kulit kambing, ya. Kita kita makan juga kan ribet juga, kita buang jadi mubazir. Boleh nggak kita jual kulit tadi? Nah di sini dijelaskan oleh ulama, ya, di dalam kitab Al-Majmu' di sini dijelaskan, wattafaq nususun Syafi'i wal ashabi ala annahu la yajuzu bai'u shay'in minal hadyi wal udhiyah. Dan telah ittifaq, artinya para ulama ini sudah sepakat. Nususus Syafi'i artinya sudah menghukumkan, sudah menjelaskan, sudah mengunas oleh ulama-ulama, oleh Imam Syafi'i wal ashabi, dan ulama-ulama yang mengikut kepada Imam Syafi'i.
Istilah ashab di dalam madhab Syafi'i bukan berarti teman-temannya Imam Syafi'i, tapi adalah ulama yang mengikut kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Ala annahu la yajuju bai'u syai'in, bahwasanya tidak boleh menjual sesuatu apapun, ya, minal haji wal udhiyati, nggak boleh tuh dijual daripada sesuatu yang telah diberikan untuk udhiyah. Kulitnya kita jual kagak boleh, haram, ya. Nggak boleh, apalagi untuk apa? Apalagi untuk upah. Apakah untuk semua udhiyah yang tidak boleh dijual kulitnya? Nadran kana atau tatawuan sawa. Baik ini udhiyahnya udhiyah najar ataupun udhiyahnya udhiyah yang sunnah. Jadi nggak boleh dijual kulit. Atau Ustaz dulu waktu jadi panitia, Ustaz terima kulit, Ustaz jual. Nah, kan ada yang nanya itu gitu. Ya, kita ngaji dulu makanya tuh. Ya. Bagikan dulu tuh ke orang, tapi jangan ke yang kaya. Jadi begini misalnya, ini kita panitia nih. Kalau panitia yang menjual tuh kulit nggak boleh. Panitia yang menjual kulit itu nggak boleh, apalagi yang berkorban. Kulit kumpulin, kasihkan tuh ke siapa? Misalnya di situ kita punya berbot, ya. Udah kasihkan dia nih kulit semuanya, kita kasihkan ke dia. Saya tanya tuh udah jadi milik siapa tuh? Udah punya dia. Boleh nggak kalau dia ngejual? Boleh kalau itu mah. Gitu, jadi bagi dulu tuh, kasihkan dulu ke dia. Kasihkan dulu tuh kulit semuanya ke dia. Kasihkan ke dia. Nanti udah ada dia jual, nah itu baru boleh. Tapi kalau kita yang panitia yang menjual, apalagi yang berkurban yang menjual, itu gak boleh. Ya, ini jelas. La yajuzu bai'u syai'in minal hadyi wal udhiyati nadran kana aw tatu'an sawa. Jadi gak boleh ada sedikit pun dari barang-barang udhiyah, dari barang-barang korban, baik itu kurban yang kurban najar atau kurban tatawu atau kurban sunnah, dijual sedikit pun hukumnya nggak boleh, haram. Apalagi dijadikan sebagai upah. Jadi gimana caranya? Kasihkan dulu. Bang lain, ini kulit buat abang tuh semuanya. Ya kan gak mungkin dimasak sama dia, bingung dia gak masak. Dijual tuh sama dia, boleh. Pas udah dijual sama dia bilang begini, ini anak tadi, alhamdulillah kulit anak udah jual. Ini anak ngasih dah buat panitia. Ini anak kasih buat panitia. Dan kita nggak boleh nentuin. Nah itu terserah dia mau ngasih ke kita lagi berapa kek. Ini ente ntar anak kasih kulit ke ente, tapi ente jual nanti duitnya balikin lagi ke panitia ya. Ya itu mewakil atau namanya. Itu mewakil namanya. Jangan nggak ada perjanjian begitu. Udah kulit kasihkan ke dia semua. Kasihkan ke dia semua. Udah dijual sama dia jadi duit. Misalnya 500.000, dia datang ke panitia. Tadi kulit saya udah jual, ini saya kasih ini buat panitia. Ya, ini mah saya ngasih. Jangan diijabkan menjual kulit. Kalau diijabkan menjual kulit haram tuh. Tadi kulit saya jual, ini duit kulit nih panitia. Berarti dia itu bukan dibagi tadi. Jadinya apa tuh? Jadi wakil menjual kan kalau itu mah. Ya itu bukan nyolong, artinya wakil menjualkan doang tuh. Jadi cuma wakil menjualkan. Kalau begitu mah udah bagi ke dia, udah dijual sama dia, duit misalnya 500, dikasihkan ke panitia. Tadi kulit alhamdulillah saya udah jual. Ya. Ini mah saya ngasih nih buat panitia, dikasihkan ke panitia 100.000, boleh kagak? Boleh. Boleh. 400.000 yang dimakan sama dia halal kagak? Halal. Lah orang dia mau ngejual punya dia kok. Dia mau ngejual punya dia kan dia dibagi kulit. Gitu, dia mau dibagi. Makanya panitia jangan pesen. Jangan ada perjanjian, kagak boleh kalau ada perjanjian. Kalau ada perjanjian namanya itu sama juga panitia juga. Bang, ini kulit saya kasihkan abang. Tapi nanti abang jual. Kalau abang jual nanti abang balikin lagi duitnya ke panitia ya. Nah kan begitu nggak boleh tuh. Kenapa?
berarti itu mah yang bukan dikasih, itu mah cuma jadi wakil ngejualkan. Nah itu mah haram, nggak boleh begitu. Udah bagi kasihkan ke dia, udah dikasihkan dia jual tuh, dijual, dibalikin. Dia kata dia begini, ini ada rezeki ini dikit, anak buat ngasih panitia buat pada beli rokok, dikasih tuh panitia 200.000. Ya udah terima, ya orang kita mau dibagi sama dia. Nggak mau dihabisin sama dia semuanya, boleh dia jual kulit yang dibagi tadi, halal nggak kan? Ya halal, ya cuman si Anwar di tempat dia dan orang aja ya. Ya halal, dia makan semuanya juga halal, orang jual barang dia kok. Begitu. Gimana hukumnya kalau kita jual pala? Ya ada juga kadang-kadang kan begitu. Pala sapi misalnya 400.000 gitu. Kepala sapi 400.000 dijual sama dia, duitnya buat apa? Dibuat panitia pada buat apa namanya? Buat transport segala macam. Ya nggak boleh. Apalagi kaki dikumpulin sama panitia dijual belikan halal. Ya. Udah bagi. Sifatnya yang namanya udhiyah, baik itu yang nadar ataupun yang sunnah, itu udah harus diberikan semuanya. Nggak ada istilah jual beli harta sampai kulit. Ya, begitu. Nah sekarang kalau misalnya hewannya hewan aja, kan yang berkurban nazar ini nggak boleh, haram dia memakan, haram dia makan. Nah kalau kambingnya banyak, maka itu yang seperti di kita disilang, ya, itu disilang. Makanya kalau ada orang bawa korban kambing gede nih, tiba-tiba dia dikasih paha yang kecil, itu kedugiran. Berarti dia dikasihnya kambing orang tuh, bukan kambing dia. Jangan protes. Nah, perasaan gua masih kambing tadi gede banget ya. Ngapain ini gua dikasih mah yang kecilan? Kalau dia dikasih yang gede juga, apalagi dia udah niat najar, berarti dia makan barang najar dia. Begitu. Makanya dikasih sama kambing yang lain. Nah, halal. Kalau dari kambing yang lain mah disilang tuh. Udah disilang mau gedean kayak mau kecilan kayak gitu. Boleh kalau begitu. Tapi kalau dia memakan hasil daripada apa? Memakan udhiyah dia, nah itu nggak boleh, haram. Jadi kita ngaji masalah-masalah aja ya, biar kita pada mengerti sedikit. Nah sekarang misalnya terjadi di dalam diri kita ini belum pernah akikah, masuk bulan haji, akikah dulu korban dulu. Nah kan itu yang suka jadi pertanyaan, akikah dulu korban dulu. Ya, begini jawabannya, akikah itu kesunahan buat siapa? Akikah itu kesunahan orang tua mengakikahkan anak. Boleh nggak kita mengakikah diri kita? Boleh. Ya. Kita boleh mengakikahkan diri kita. Tapi hukum asal kesunahan akikah itu adalah kesunahan orang tua untuk anak. Masuk bulan haji tanggal 10 Dzulhijjah. Kita punya duit, apa dulu yang kita mau kerjain? Ya udah, karena akikah mah adalah kesunahan orang tua untuk anak. Ya. Kalau udhiyah itu adalah kesunahan diri kita. Kalau kita mampu, maka utamakan yang dari diri kita. Ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Maka udhiyah itu ya udhiyah, tidak bisa dicampur dengan akikah. Ustaz boleh tidak? Di satu kambing dengan dua tujuan, untuk akikah, untuk udhiyah. Boleh nggak satu kambing itu untuk akikah juga, untuk udhiyah juga? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dikatakan oleh Al-Imam Nawawi ya, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, la yasihhu, maka tidak sah, wala yasru sayun, maka tidak dapat apa-apa.
Sebab akikah dengan udhiyah ini dua ibadah sunnah yang berbeda. Jadi kata Imam Nawawi nggak bisa satu ekor kambing itu untuk dua kedudukan ibadah yang berbeda. Tapi kata Imam Qalyubi, wa qala Syekhuna Romli, telah berkata guru kami Imam Syihabuddin Romli, boleh. Wa yajuju, maka boleh. Jadi kata Imam Romli, boleh. Kata Imam Romli itu boleh dalam satu ekor kambing untuk udhiyah dan akikah. Maka hasil kedua-duanya. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Nawawi dalam kitab Tuhfahnya, ya, itu nggak boleh. Atau saya perlu ikut yang mana? Ya. Kalau yang muktamad, ya Imam Nawawi. Terus bisa nggak saya mengikuti kepada makalah pendapatnya Imam Syihabuddin Romli? Ya sah-sah aja. Orang ada keterangan juga kok. Gitu. Ya, jadi ya terserah kita mengikut yang mana tuh. Oh saya mau punya satu ekor, saya pengen akikah juga, saya pengen kurban juga, ya ikutin pendapatnya Imam Romli. Oh saya mau pengen bener-bener akikah ya akikah, udhiyah ya udhiyah, ya berarti mengikut pendapat daripada Imam Nawawi. Selagi masih di dalam masih di dalam satu madhab, sebab kedua-duanya Imam Nawawi ya madhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar ya madhab Syafi'i, Imam Syihabuddin Romli ya madhab Syafi'i. Terusnya Imam Qalyubi Umairah juga adalah madhab Syafi'i. Tinggal kita. Nah inilah ilmu. Ya. Jadi begitu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kepada kita ya, untuk bisa berkorban sunnah di tahun ini. Ya. Sampai kapan batas waktunya? Yaitu min ayyamin tasyrik, sampai hari tasyrik, yaitu adalah tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin materi ta'lim yang saya sampaikan walaupun dengan saya lompat-lompat ya, ini jadi ilmu yang bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan silahkan, tapi sebelumnya kita tutup dulu dengan kalimat tawasul kita, dengan istighosah kita membaca kalimat ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi